Apa nih Bu? Suntikan. Oh ini suntik. Iya. Berarti ini cara kerjanya gimana nih kalau suntik dalam ber-KB ini? Jadi KB itu macam-macam ya. Ada yang berupa alat, ada yang berupa hormonal, dan berupa operasi. Setelah kita ketahui mungkin yang menggunakan obat atau hormon seperti pil, habis itu suntikan, dan juga implan atau susu. Ini 3 jenis ini mengandung hormon, ya. Otomatis di dalam tubuh nanti ada perubahan, bisa itu siklus haidnya, penambahan berat badan, ataupun muka mungkin yang biasanya tidak berjerawat bisa jadi berjerawat. Berat badannya mungkin biasanya stabil gara-gara makan ini melonjak naik. Mungkin kalau ini namanya implan atau susu. Cara kerjanya dipasang di lengan yang tidak dominan kita melakukan pekerjaannya. Contohnya kita melakukan pekerjaan sebelah kanan, mungkin sebelah kiri yang kita pasang. Kalau Kenapa? kita kidal, Kalau yang kidal berarti sebelah kanan yang kita pasang. Pemasangannya semua KB itu sama pada saat pertama kita haid, tidak dinyatakan hamil, baru siap melahirkan. Ini susu atau implan waktunya 3 tahun. Misalnya kita disiplinkan setiap hari siang atau setiap sore, disiplinkan. Kalau kita enggak disiplin, misalnya hari ini pagi, besok siang, jadi kayaknya berarti jamnya juga harus sesuai. Ini berarti setiap hari? Setiap hari makannya. Berarti istriku nggak cocok ini nih. Istriku pelupa. Lupa ya. Untung laki-laki nggak disuruh minum ini bang. Kita kunci motor aja hilang bang ya. Itulah. Apalagi ini. Istri aku aja dulu pernah tuh. Istriku tuh dia nelpon pakai lem letakin di sini. Dia lupa aja di mana HP. Saya kebayang sih kalau ini diminum sama cowok mungkin dari sini ini ompongnya segini nih bang. Disangka mentos. Mungkin kalau yang Mengambil risiko lah. Karena itu akan berisiko gitu. Mendingan kita yang pasti-pasti aja. Mau ngitung kalender, kalau ya kalendernya benar. Rupanya salah lihat kalender tahun 2022. Agak jauh ya. Jadi ya itu sih kalau saya sih bilangnya kayak gitu. Selamat datang di website Keluargaku. Website ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat melakukan konsultasi dan konseling secara online serta mengakses informasi seputar Pusyandra Lancang Kuning dan program Bangga Kencana. Untuk mengakses website Keluargaku, Anda bisa mengetik www.keluargaku.org.id secara mudah dan gratis di Chrome atau Mozilla. Sebelum menikmati lebih lanjut fitur-fitur yang disediakan, Anda akan diminta untuk mengisi buku tamu dengan cara mengisi data diri. Di website ini kami melayani 8 pelayanan konseling yang terdiri dari informasi data kependudukan, konseling bina keluarga balita dan anak, konseling bina keluarga remaja dan remaja, konseling bina keluarga lansia dan lansia, konseling pranikah, konseling KB dan Kespro, konseling keluarga harmonis, dan konseling ekonomi keluarga. Anda bisa melakukan konsultasi konseling secara online yang tersambung langsung di WhatsApp konselor Pusyandra Lancang Kuning. Nikmati fitur-fitur yang ada di website Keluargaku yang berisi seputaran informasi Pusyandra Lancang Kuning, kegiatan, e-book, dan video materi Bangga Kencana. Ngabuburit bersama Satya Gatra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di program Ngabuburit bersama Satya Gatra Lancang Kuning Profesi Riau.
pada sore hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Di sini ada Bang Helmi. Halo. Dan juga ada Ibu Winarni. Di sini kita akan membahas topik yang sangat penting ya Bang, dan juga sangat luar biasa nih. Dan saya juga sambil belajar nih sore hari ini. Kita akan bicara tentang pentingnya KB dalam penanganan stunting. Iya. Oke, nah sebelum kita bahas lebih jauh nih tentang program KB untuk stunting, saya sebagai orang awam juga ingin tahu nih, kenapa sih Bu kita harus ber-KB nih? Mungkin kayak Ibu Winarni dulu nih. Terima kasih ya. Memang KB itu sebenarnya bukan sesuatu yang mengharuskan, cuman kita memberikan jarak. Oke. Memberikan jarak kepada ibu tersebut yang mempunyai anak gitu ya, mempunyai anak, lantas ada batas untuk memberikan ASI, untuk kasih sayang gitu, minimal dia 2 tahun. Oke. Dan juga memang sekarang untuk perekonomian juga, kalau kita banyak anak, otomatis perekonomian kita meningkat, kita kan kebutuhan kita meningkat. Dengan adanya KB mungkin itu mengurangi salah satunya. Berarti KB ini tidak melarang orang tua untuk mempunyai anak, tapi memberi jarak antara kelahiran anak yang pertama, anak kedua, dan anak kedua, dan selanjutnya begitu ya. Jadi ketika kita ber-KB kita punya space waktu untuk memberikan kasih sayang, untuk memberikan apa ya, untuk memberikan perhatian yang cukup ya. Ya. Kalau dari Bang Helmi sendiri nih Bang, Ya. Peran KB ini sendiri dalam rumah tangga itu gimana Bang? Pentingnya Bang? Iya penting ya, karena memang tadi kan karena kita kalau kita nggak ber-KB itu jadi bermasalah nanti pada saat anak kita masih baru lahir, misalnya baru beberapa bulan gitu, terus kita udah mau punya anak lagi, dempet gitu ya, kan. dempet. Dempet banget kan, jadi itu cukup buat kita stres juga kan, melelahkan juga pada saat kita mikirin, aduh ini anak nih masih kecil gitu kan, nah nanti itu akan cukup repot sih bagi ibunya. Kemudian juga sebagai ayah juga kalau anaknya banyak, ya kita kan pasti akan menjadi effort kerjanya jadi lebih besar, terus juga di dalam rumah tangga juga ya agak kesulitan lah, karena memang gini. Contohnya aja misalnya kita anak ini masih pakai pampers gitu ya, pampers yang kita beli, nah akan ada timbul lagi anak yang satu lagi, pampers sekarang mahal bro. Betul. Itu aja udah, daripada beli pampers mendingan beli telur ya kan. Iya. Jadi bisa untuk yang lain. Jadi sebenarnya kalau selain itu masalah kesehatan juga penting kan, kasihan tuh apalagi misalnya istri kita tuh lahirnya pas bisa dikatakan operasi misalnya, tidak lahir normal. Terus kan ada jarak ya Bu ya, harus ada jarak. Nah sampai nanti istri kita akan luka kembali, kemudian operasi, pasti harus operasi lagi dia. Operasi lagi, kemudian akhirnya ini akan mengancam nyawa dong, karena akan ini cukup apa namanya, menyulitkan. Kemudian juga satu anak aja susah untuk ngasuhnya, apalagi 2 anak yang langsung jaraknya dekat gitu. Jadi memang penting sih sebenarnya ber-KB. Dan kalau saya ini mikirnya, kadang saya juga kepikiran gitu Bang juga, kenapa sih yang ber-KB ini banyak perempuan ya? Perempuan ya, rata-rata perempuan ya yang kalau di KB ini ya. Nah, padahal nanti kita bicara lebih lanjut nih. Kita bicara umumnya dulu nih. Biar kita tahu ya. Iya, berita. Jangan spoiler. Saya tambahkan lagi satu. Mungkin dengan adanya ber-KB dia juga mengurangi itu angka stuntingnya. Betul. Karena apa? Karena pada saat ibu itu siap melahirkan, setelah minimal 2 tahun dia sudah siap untuk hamil kembali. Otomatis dia semua sudah ada perencanaan maupun ekonomi ataupun tentang makanan kebutuhan gizinya, itu salah satunya untuk mencegah stunting tersebut. Berarti KB ini bukan hanya bermanfaat untuk anaknya juga, tapi juga bermanfaat untuk orang tuanya juga ya. Dari sisi anak, mungkin anak bisa mendapatkan kasih sayang yang lebih, mendapatkan perhatian yang cukup. Dari sisi orang tua, mungkin orang tuanya bisa sehat secara mental juga nih mungkin Bang ya. Karena kalau mungkin kita istri baru melahirkan tahun ini, untuk depan besok melahirkan lagi kan, mental kita mungkin agak sedikit terganggu nih gitu. Kasih nafas Kasih nafas. Karena istri ini kan kalau saya bilang gitu, kayaknya kan istri kita juga butuh dia untuk ada waktu lah buat dia mempercantik dirinya kembali. Me time-nya ya gitu ya. Me time-nya juga karena akan habis waktunya dia mungkin 2 tahun, habis waktunya untuk mengasihi ya, untuk memberikan ASI, kemudian merawat anak yang sampai 2 tahun, kemudian ini pasti akan membawa dampak yang cukup berat bagi dia selama 2 tahun. Kemudian di tahun ketiga kita udah mulai dia mulai untuk santai dulu deh gitu, santai dulu udah bisa. Nah, nanti kalau memang kita nih akan merencanakan lagi nih, akan memiliki keturunan lagi, maka rencanakan dengan benar gitu, rencanakan baik-baik gitu kan. Nah, karena memang terkadang kan yang jadi problem itu kadang-kadang orang kan
kalau saya bilang tuh keluarga terdekat tuh pada ngomongin Selalu gitu, iya, Wah, iya, iya. masa anaknya cuma satu Iya, udah nikah Udah umur segini nih. apa dong gitu. Iya, iya, iya. Jadi gitu, iya anaknya cakep banget nih, anaknya cantik, gak usah ber-KB, anaknya cantik, tapi kalau anaknya jelek gak apa-apa ber-KB, gitu sih. Starter ganda ya, starter ganda jadinya. Iya, ini problem nih. Iya, oke. Tapi kalau kita bicara soal KB tadi, bagaimana ketika seorang orang tua nih, sepasang orang tua ini memilih untuk tidak ber-KB nih? Karena dia merasa saya KB bisa kok, saya bisa kontrol sendiri nih, ibaratnya itu, saya bisa kontrol sendiri, tahu-tahu jadi. Nah itu gimana dong pendapatnya bang? Ya kan resiko ya, karena kan gini, kita kan memang berencana itu memang rencana kita ada, gitu Iya. ya. Tapi kan tetap kuasa Tuhan tuh ada. Gitu. Jadi teman-teman memang metode kontrasepsi itu kan tidak hanya menggunakan alat kayak gini kan, tapi ada juga metode kontrasepsi yang lain gitu yang memang alami gitu. Nah itu ya kita tahu lah memang ya sebagai saya sih kalau memang diri saya juga atau mungkin ngajak teman-teman yang lain ya paling tidak jangan ambil risiko lah. Karena itu akan berisiko gitu. Mendingan kita yang pasti-pasti aja. Mau ngitung kalender, kalau ya kalendernya benar. Rupanya salah lihat kalender tahun 2022. Agak jauh ya. Jadi ya itu sih kalau saya sih bilangnya kayak gitu. Oke, ini di depan saya ini udah banyak nih, kayaknya saya perlu belajar nih. Oke. Selaku mungkin orang yang sudah berkeluarga juga ya, mungkin pilihan KB ini kayaknya banyak nih. Ini apa nih Bu, boleh dijelaskan nih? Ini pil KB. Jadi pil KB itu pil ya, berarti dia ada hormon. Oke. Otomatis di dalam tubuh tuh ada perubahan. Kita ada buat dua macam, dua Yang untuk ini satu lagi. menyusui Oke. sama yang tidak menyusui. Oke. Kalau yang menyusui berarti khusus untuk yang menyusui. Oke. Boleh sih dimakan untuk yang tidak menyusui, tapi lain fungsinya. Oke. Kalau yang ini tidak menyusui, kenapa berbeda? Karena ya itu untuk membedakan bahwa dia ini yang menyusui dengan yang tidak. Oke. Kandungannya ya mungkin yang kalau yang ini ada hormonnya yang untuk tidak menghambat air susu. Sedangkan yang untuk tidak menyusui begitu juga, Oke. bisa membuat haid, tapi kalau diminum bisa menghambat air susunya. Oh begitu. Berarti kalau kita menggunakan ini berarti KB yang khusus untuk menyusui dan ini yang tidak. Kita boleh minum ya, Be? menyusui. Tuh laki-laki nggak boleh minum berarti Be. Otomatis ini kan ada hormon. Iya, iya. Kalau laki-laki Takutnya diberikan hormonnya obat, terganggu. Iya, bisa nanti Jangan-jangan- perubahan. Mungkin payudara Iya, dari ada Ya, menjadi tiada menjadi ada nanti. kumis mungkin agak Mulai menipis, ya. tumbuh atau apa itu dia hormon. Suara mulai berkurang, Iya. gebasnya. Saya baru tahu deh ternyata KB itu ada yang khusus untuk ibu menyusui dan juga ada yang khusus untuk ibu yang tidak menyusui ya. Ini Iya. pengetahuan baru lagi nih untuk saya nih teman-teman. Dan ternyata efeknya juga berbeda ya ibu Iya. ya. Nah kalau yang kita lihat lain nih, kita sambil belajar juga di sini. Ini ada apa nih bu? Suntikan. Oh ini suntik. Iya. Berarti ini cara kerjanya gimana nih kalau suntik dalam ber-KB ini? Jadi KB itu macam-macam ya. Ada yang berupa alat, ada yang berupa hormonal, dan berupa operasi. Setelah kita ketahui mungkin yang menggunakan obat atau hormon seperti pil, habis itu suntikan, dan juga implan atau susu. Ini 3 jenis ini mengandung hormon, Oke. ya. Otomatis di dalam tubuh nanti ada perubahan. Bisa itu siklus haidnya, penambahan berat badan, ataupun muka mungkin yang biasanya tidak berjerawat bisa jadi berjerawat. Berat badannya mungkin biasanya stabil gara-gara makan ini melonjak naik. Iya. Mungkin kalau ini namanya implan atau susu. Cara kerjanya dipasang di lengan yang tidak dominan kita melakukan pekerjaannya. Contohnya kita melakukan pekerjaan sebelah kanan, mungkin sebelah kiri yang kita pasang. Kalau kita Kenapa? kidal, Iya, kalau yang kidal berarti sebelah kanan yang kita pasang. Pemasangannya semua KB itu sama pada saat pertama kita haid, tidak dinyatakan hamil, baru siap melahirkan. Ini susu atau implan waktunya 3 tahun. Lama ya. Berarti cukup lama ya kalau cukup di lama. yang obat yang hormonal. Kalau pil ini diberikan
selama 1 bulan, makannya setiap hari, jadi hormonnya satu. gitu. Cuman agak ribet ini kalau kalau lupa ya, pil, iya, lupa ya. kalau lupa, apalagi kita berhubungan, Iya. jadi dari kecilnya gitu. Kalau puasa kita minum boleh? Malam, Oh, puasa malam hari. malam. Jadi cara makan pil ini usahakan sesuatu yang disiplin gitu. Misalnya kita disiplinkan setiap hari siang atau setiap sore, disiplinkan. Kalau kita enggak disiplin, misalnya hari ini pagi, besok siang, jadi kayaknya berarti jamnya juga harus sesuai, Bu. Ini berarti setiap hari, Bu? Setiap hari makannya. Berarti istriku nggak cocok yang ini. Istriku pelupa. Suruh lupa ya, Bang. Iya. Untung laki-laki nggak disuruh minum ini, Bang. Iya. Kita kunci motor aja hilang, Bang ya. Iya. Ya, itulah. Apalagi ini. Istri aku aja dulu pernah tuh. Istriku tuh apa namanya? Dia nelpon pakai helm letakin di sini. Dia Iya, lupa iya. Lupa nyari di mana. HP. Kalau Saya nggak kebayang sih kalau ini diminum sama cowok, mungkin dari sini ini ompongnya segini nih, Bang. Disangka mentos. mungkin kalau yang sistem yang istri suka pelupa disarankan yang ini aja Yang deh, ini ya. atau yang ini suntik yang 3 bulan. 3 bulan ya, minimal ada jeda yang cukup panjang lah. Bu. Iya. Tapi lebih bagus kalau yang mau Yang aman panjang, ini ya. iya, yang 3 Hormonal ya, Bu, ya? tahun. Iya. Tapi kalau hormonal. untuk efek samping sendiri dari KB ini apa sih, Bu? Efek samping yang bisa ditimbulkan selain yang tadi ini kan mungkin hormonal bisa memicu jerawat atau Iya. mungkin berat badan yang meningkat. Nah, kalau dari yang ini yang 3 tahun bisa diberi implan? hampir sama aja, cuman ini kalau yang hormon ini gangguan haid yang sering terjadi. Oh, begitu. Jadi Waktunya ya, Bu, ya? iya, gangguan haid tuh misalnya nggak datang haid sama sekali, haidnya sedikit. Oh, Nah, begitu. itu biasanya terjadi. Nah, cuman kita ada nanti, makanya supaya akseptor KB-nya tidak tidak mengalami sesuatu, kita ada yang 1 bulan suntikannya, cuman tidak dianjurkan untuk yang menyusui. Ada suntik sebulan, dia halangan. Nah, kadang-kadang kan pasien suka bilang, aduh suntik nggak haid atau KB nggak haid, kemana ya haidnya? Iya. Enggak, iya, karena memang sistem obat hormonnya Ya, membuat itu yang menjadi membuat kendala tidak juga kan haid. mungkin Bu. Iya. dari pelayanan KB untuk yang ini mungkin Iya. masyarakat kita belum banyak pengetahuan itu, Iya. Bang. Mungkin karena dia ini bisa menyebabkan untuk haidnya nggak lama nih, apa nggak sehat atau gimana? Itu gimana Bu cara memberikan memberikan pengetahuannya nih, karena masyarakat banyak yang belum paham nih efek sampingnya. Ya udah yang aman-aman aja lah, naik berat badan dikit nggak apa-apa lah, daripada nggak haid nanti takut-takut kan gitu. Karena kan kebanyakan orang memahami bahwa haid itu kan mengeluarkan racun atau darah yang kotor lah begitu. Kalau misalnya nggak haid nanti kan pikirnya saya sakit nih, itu gimana sih Bu cara memberi Jadi pemahamannya? sebelum pasien tersebut menentukan jenis apa yang mau dipakai, kita harus menanyakan dulu apakah ada penyakit tertentu, kebutuhan dia atau kondisi dia sehat atau tidak, atau ada penyakit lain seperti mungkin ada kista atau penyakit yang lain-lain gitu. Terus kita beritahu bahwa ini loh efek samping daripada obat yang tidak menimbulkan yang berat gitu. Oke. Nah, ini efek samping karena ya sesuatu tuh apabila Pasti kita ada makan efek pasti samping. ada efek Iya, sampingnya. Tapi kita menyarankan kalau menggunakan hormon ini nggak boleh terlalu lama memakainya. Oh yang itu. Iya, Oke. semuanya yang mengandung Semua hormon hormon ini. tidak boleh Ya, lama. karena Oke. ya contohnya aja sesuatu itu kalau dipakai jangka waktu yang panjang akan menimbulkan efek yang agak berlebih. Betul. Makanya kita menyarankan kalau menggunakan KB yang mengandung hormon itu maksimal itu 2-3 tahun. Oke, 2-3 tahun. Tapi Iya. yang ini kan Ini 3 tahun. 3 tahun. Iya. Oh, berarti maksimalnya nih ya, Iya, sudah paling maksimal. iya. Oh, berarti jangka waktu yang lama itu bukan jangka waktu dia menggunakan, tapi Iya. jangka waktu sekali pakai Iya, gitu ya. sekali pakai dibuka. Itu yang mengandung hormonal. Oke, karena kan saya pikir tadi jangka waktu lama berarti kan ini kan cuma sekali pakai jatuhnya gitu. Iya. Kalau ini sudah katakan ini 3 tahun gitu ya. Berarti cuma sekali pakai dong Iya, gitu. sekali pakai dibuang. Berarti Nah. perlanjutannya tetap nggak masalah ya gitu ya Iya. setelah 3 tahun. Oke, kalau yang ini nih Bu, ini apa nih? Kalau ini namanya IUD. Oh, IUD. IUD atau spiral. Ini alat kontrasepsi dari alat. Sama dengan ini, kondom. Oke. Mungkin bapak-bapak udah tahu ya, apa ini Sering kondom lihat. ya. Di Indomaret sering lihat. Jadi kondom ini terbuat dari plastik, ya, dari plastik, aman, efektif, ya. Pada saat kita berhubungan mungkin tidak
kesepakatan pasangan tidak mau menggunakan hormonal, menggunakan alat yang seperti kondom ini bisa. Ya juga bisa diperjualbelikan juga. Cuman kita di sini di pos Yandra ada. Ya, Ada ini di Satya Gatra ini ada disiapkan di sana. Pemakaiannya ya disarungkan ke apa laki-laki tersebut. Penis, Cuman iya ke iya. penis. Nanti saya sarungkan. Iya kalau zaman Di dulu ya. jempol, ya. Kalau zaman dulu waktu saya mahasiswa melakukan penyuluhan ya. Jadi karena mahasiswa masih kecil gitu, jadi ilmunya belum begitu banyak. Saya suka menjelaskan disarungkan ya ibu-ibu ke jempol. Tak tahunya besok bukan saya hamil ya. Pakainya di mana? Tapi ibu bilang di jempol katanya. Jadi memang kadang-kadang kita Sangat-sangat jujur sekali ya. itulah, memberikan penyuluhan tuh harus yang benar ya. Cuman kita kadang-kadang karena masih muda gitu Iya. jadi takut Masih tabu awam, ya, agak Bu? tabu. Tabu, Ha-ha. iya. Cuman ini efek sampingnya karena terbuat dari Latex ya? jadi takut nanti menimbulkan alergi. Iritasi. Iya. Iritasi. Terus yang keduanya kita melihat sebelum dipakai menguji dulu apakah ada kebocoran. Oh, gitu. Takutnya iya. Gimana cara ngujinya tuh gimana tuh, Bu? Saya pengen tahu juga tuh gimana cara ngujinya. Sebelum Dimbus. dipakai ya. Apa dipakai dulu atau Dimbus dulu apakah ada keluar udaranya, berarti kalau nggak ada keluar udara yang dekat sekitarannya berarti aman untuk dipakai. atau gini Bang, dipakai dulu, kalau jadi berarti bocor. Kalau jadi berarti nggak bocor. Gambling dong. Oke, berarti ini yang memakai pria ya, Bu? Pria ya yang Nah, pakai pria. Yang makaikan perempuan boleh juga, Bu? Enggak ada tepatnya lah. Maksudnya yang memakaikan. Yang memakaikan boleh. Kerja sama itu ya. Bang, buat buka puasanya bentar lagi, Bang. Ya, oke. Sabar ya. Ini sih lagi puasa gitu nih. Oke, tadi saya dengar di Pusyandra di Satya Gatra menyediakan ini. Iya. Berarti kalau seandainya ada klien atau yang ingin berkonsultasi di Pusyandra dan ingin ber-KB dengan menggunakan kondom, apakah Satya Gatra bisa menyediakan ini atau gimana? Boleh. Jadi kalau di Satya Gatra ini kan Iya, iya. sekarang tuh gini, banyak masyarakat tuh kadang-kadang mendengar nih, mendengar puskesmas, mendengar rumah sakit itu kadang-kadang agak takut mau datang. Karena kan terlalu resmi ya, terus Iya, orang iya. mikirnya kalau sakit baru ke sana, jadi kadang-kadang agak. Terus belum lagi puskesmas ya, puskesmas itu kan waktunya cuma setengah hari, sebagian mungkin kalau yang rawat inap oke lah bisa lebih panjang gitu. Dan pelayanannya itu tidak sampai sore, jadi kadang-kadang orang kerja ya, orang bekerja, kemudian dia mungkin butuh alat KB yang kita sampaikan tadi, dia butuh memasang alat KB, maka sebenarnya sudah bisa nih di Satya Gatra. Jadi di Satya Gatra bisa, tapi konseling dulu ya. Nah, kenapa? Kenapa harus konseling? Supaya dia benar-benar mantap nih memilih alat KB-nya. Ketika dia udah dijelaskan, ini loh alat KB yang dengan cara penggunaannya, kemudian mungkin ada efek samping yang dia dapetin dari ini, dia udah siap dengan itu, kemudian nanti akhirnya dia mutuskan jadi kita lebih terbuka aja ke klien-klien kita. Nah nanti dia milih dia mau pakai apa. Nah kalau memang dia mau pakai alat KB yang kondom silakan, jadi tapi dengan syarat tadi kita kan udah disosialisasikan dulu, sudah dapat informasi dulu gitu. Berarti kalau teman-teman atau sahabat keluarga ingin melakukan konsultasi atau ingin melakukan pemasangan KB, Satya Gatra siap melayani ya Bang ya? Siap. Hari apa aja tuh Bang? Dari Senin sampai Jumat kita ada pelayanan, tapi nanti pelayanan KB yang khusus tertentu itu ada di Hari Selasa ya. Jadi buat sahabat keluargaku yang ingin melakukan KB ataupun konsultasi tentang KB atau keluarga bencana bisa langsung datang ke Satya Gatra setiap hari Selasa pukul 8 sampai jam 12. Oke. Iklannya udah Bang. Kasih ya. Oke, itu lanjut lagi ya. Nah, ini kan kita pakai untuk pria nih, Bu. Iya. Nah, sementara kan kadang-kadang kita tadi ada juga apa namanya? Resiko kebocoran atau mungkin resiko lupa nih atau mungkin rasa tidak nyaman juga nih pakai ini nih. Apakah ada lagi cara lain KB untuk pria yang mungkin bisa lebih bertahan lama atau mungkin yang lebih aman atau mungkin yang lebih apa ya namanya? Lebih aman lah untuk pria. Kira-kira ada nggak nih, Bu? Kira-kira? Ada. Apa namanya? Metode operasi. Operasi. Namanya vasektomi. Oke. Cuman di negara kita Indonesia belum begitu digalakkan. Kenapa? Ya karena kalau udah di vasektomi, ya kita ada takutnya dan tanda kutip. Takutnya kan suami-suami bisa berselingkuh. Berarti kan dia untuk mengeluarkan sperma yang bisa menjadikan anak, ya nggak bisa lagi. Jadi masih dilema gitu untuk vasektomi dan juga mungkin ada indikasi tertentu yang
harus misalnya istrinya nggak bisa menggunakan yang lain gitu ya, harus suaminya. Nah, itu Iya, komitmen betul. bersama Iya, itu. iya. Ya. Mungkin Dan istrinya metode. nggak mau hormonal, mungkin Iya, tidak mau merubah bentuk tubuhnya, iya, mungkin benar. kan. Jadi Nah, jadi disuruhnya suaminya itu Suaminya untuk yang- vasektomi operasi. Ya, tapi saya sih Cuman nyaranin itu, baik vasektomi ya, jadi lebih Iya. efisien, hemat ya kan. mungkin Bang Helmi berencana dalam waktu dekat. Mungkin suatu saat lah. Oke. Sekarang masih belum. Iya. Nanti saya konseling dulu, kan. Hari Selasa ya, Bang, ya? Iya, hari Selasa kita konseling dulu, kita lihat kalau namanya kita operasi gitu. Oke. Karena gini, karena kan kasihan juga istri itu pakai gini, dia akhirnya tambah gemuk, gitu. Iya. Dia berjerawat, kita santai-santai aja gitu Oke, kan. oke. Tapi saya nggak tahu apakah istri saya sama dengan istrinya, Iya. dan itu merasa takut nanti suaminya akan kemana-mana. Iya. Tapi saya janji saya setelah kalau memang saya ambil untuk vasektomi, saya tidak akan kemana-mana. Tapi yang saya cukup kagetnya ini ternyata masalahnya itu dari ketakutan istri, bukan dari suaminya justru, Ibu. Karena kan yang ditindak itu kan sebetulnya suaminya, nah gitu. Iya. Gimana tuh? Apa berarti di lapangan itu justru ketakutan itu datang dari istrinya ketika suaminya itu melaksanakan vasektomi tadi, gitu. Iya, jadi gini tadi saya dari awal jelaskan untuk vasektomi itu kan ada indikasinya. Apabila seorang istri tadi kan berarti persetujuan istrinya, berarti istrinya udah ikhlas, dia nggak bisa tadi yang dijelaskan sama Pak Elmi tadi. Tapi seandainya suaminya kepingin, sedangkan istrinya tuh bisa melaksanakan KB yang lain gitu Iya, kan. iya. Nah, itu tergantung komitmen bersama. Oke. Niatnya untuk apa gitu, untuk vasektomi gitu Iya. kan. Sedangkan vasektomi itu kan tujuannya tadi apabila seorang istri tersebut belum bisa atau nggak bisa melakukan atau memakai Memakai KB apapun itu, ya. iya. Jadi itu di Iya. suaminya. Jadi kayaknya kalau di Indonesia masih angkanya masih kecil, kecil kali ya. ya, karena pertimbangan tadi. Oke. Nah mungkin sambil kita kasih pengetahuan juga nih mungkin buat sahabat keluargaku di rumah, mungkin banyak yang belum tahu nih ya Bang, vasektomi Iya. itu apa sih dan dan prosesnya itu seperti apa, dan itu mungkin yang menjadi bahan yang menimbulkan ketakutan nih Iya. untuk para calon pelakunya nih. Kira-kira apa sih Bu proses vasektomi itu seperti apa secara singkatnya? Vasektomi itu metode operasi sama dengan steril ya. Oke. Kalau pada perempuan itu steril ya. Kalau yang laki-laki vasektomi itu terjadi pengikatan ya pada saluran vas deferens itu. Jadi nanti spermanya itu nggak dialirkan gitu. Jadi makanya dia tidak bisa melakukan pembuahan. Tapi cairannya tetap keluar kan? Tetap Oh. keluar, tetap Cuma keluar. tidak mengandung sperma. Iya. Jadi Di filter gitu ya. Iya benar. Jadi itu Kena filter berarti dia. tindakannya operasi. Oh, begitu. Nggak bisa Tindakannya operasi. diikat pakai tali gitu nggak bisa. Oh, ya? iya. Pakai kabel T. Harus Itu operasi. iya operasi itu yang lakukan ya Oke, dokter oke. Bidan nggak boleh, Bu? kandungan nggak bisa. Itu ya. Berarti kalau kayak gitu ada efek sampingnya nggak sih Bu? Kalau misalnya seorang pria melakukan KB vasektomi itu efek samping di kemudian harinya ada atau nggak? Karena kan kita ya sama kayak tadi Iya. yang ini kan tidak mengeluarkan haid untuk beberapa waktu yang panjang. Nah, Iya. kalau dari laki-laki kita berpikir tidak mengeluarkan sperma dalam waktu yang panjang itu kan Ada masalah nggak? masalah nggak ya? Nah, gitu. Gimana tuh kira-kira? Nggak ada, Oh, nggak ada. nggak ada efeknya. Cuman ya bekas operasi ya rasa nyeri kan. Oh gitu. Ada rasa soalnya kan di sayat kecil. Sekarang operasi mungkin berapa jam udah boleh pulang. Itu aja. Nggak ada efeknya, nggak ada. Berarti kalau Hampir sperma sama. nggak keluar, berarti kan dia diserap tubuh gitu ya? Iya. Sperma jadi melambangkan sehat kayaknya. Iya. Bisa menimbulkan apa naik berat badan? Tergantung. Oh, tergantung. Ya. Kalau makannya banyak ya. Iya, soalnya dia kan alat operasi. Oke, Kecuali oke, kalau oke. hormon ya otomatis bisa berat badan. Kemarin saya pernah lihat juga, mungkin kita pernah mendampingi vasektomi juga, Bang. Ada juga ya kita liput Iya, untuk yang vasektomi ya. iya. Berarti kalau seorang laki-laki melakukan vasektomi bisa diacungi jempol juga berarti? Iya, mantap itu. Berarti dia sudah punya komitmen Iya, yang- komitmen dengan istri ya. Itu sekali laku jangka panjang atau bisa dibatalkan, di cancel atau sekali jalan gitu? Kalau udah sekali, maka seumur hidup. Iya, ya? seumur hidup. Oh, seumur hidup udah berarti? permanen gitu. Nggak bisa dibuka lagi. Iya. Malah di ikatannya gitu kan. Iya. Kalau ini Nggak gitu. bisa. Enggak, nggak bisa. Oh gitu, berarti memang Iya, harus punya memang, komitmen. iya. Oke. Rata-rata ini menarik sih, karena KB itu kan biasanya dilakukan oleh perempuan ya gitu, Iya. ibu. Ketika ada seorang laki-laki yang ingin melakukan KB, apalagi jangka panjang itu yang mungkin berarti dia memang punya punya prinsip yang kuat. Kalau ibu sendiri pernah nggak menangani kasus yang seperti itu? Dan mungkin motivasinya apa sih? Saya pernah ya pasien, jadi dia anaknya udah banyak biasanya kan. Oh gitu. Lantas Terlalu subur mungkin. iya, kondisinya mungkin
ekonominya ya, lantas saya menyarankan dia untuk steril. Kalau steril kan orang berprinsip, nanti kalau di steril nanti berhubungannya gak enak kata Nggak dia kan, bisa jadi berhubungan. gak enak, kayaknya hambar gitu. Padahal sudah saya jelaskan bahwa steril itu ini loh, ini gak ada, hanya diikat, tetap utuh kita melakukan hubungan tuh, tetap kita merasakan nyaman, enak, sama, haid pun sama. Tapi suaminya juga bilang, ya udahlah Bu, saya kasihan sama istri saya aja yang operasi. Boleh, bilang gitu. Boleh Bapak melakukan operasi, namanya vasektomi. Tapi ya itu, semuanya itu tergantung komitmen bersama, ya kesepakatan. Kita nggak mau nanti di kemudian hari misalnya dengan adanya vasektomi tadi kan otomatis dia bisa melakukan hubungan bebas dengan orang lain yang tidak akan menimbulkan kehamilan. Jadi kita memberikan solusi, memberikan informasi bahwa ini loh efeknya. Mengenai efek ke tubuh ya alhamdulillah tidak ada. Tidak ada ya, berarti aman ya. Aman. Berarti buat sahabat keluargaku yang mungkin ingin melakukan KB, untuk laki-laki mungkin bisa melakukan vasektomi ya, yang lebih aman dan juga lebih jangka panjang ya, bukan jangka panjang lagi tapi seumur hidup. Oke. Nah, sekarang kan kita berbicara tentang KB untuk mencegah stunting nih Bang. Nah, mungkin kita berbicara dulu nih, apa sih Bang pengaruhnya KB dengan stunting nih, Bang? Ya sebenarnya kalau bicara KB kan kita bukan hanya bicara alat-alat ini aja. Iya, betul. Kita bicara tentang bagaimana penyiapan kehidupan itu sendiri gitu. Jadi kalau bicara keluarga berencana itu kan merencanakan keluarga gitu. Jadi kalau merencanakan keluarga itu ya nggak hanya bicara tentang alat, tapi kita juga merencanakan bagaimana pada saat kita memikirkan akan berkeluarga. Jadi kalau bicara KB secara garis besar, maka kita juga harus mikirin tentang bagaimana penyiapan kehidupan berkeluarga, baik dari remaja sendiri, kemudian juga bagaimana nanti dia akan memiliki keturunan, menikah dan lain-lain, itu sampai dia nanti bersosialisasi di masyarakat, itu semua masuk ke dalam kategori keluarga berencana gitu. Makanya kalau sekarang kan banyak kampung keluarga yang berkualitas, itu mewujudkan keluarga yang berkualitas, memang salah satunya harus merencanakan keluarga dengan baik. Nah, bicara tentang stunting, terkait dengan alat-alat ini sangat bisa mencegah gitu, karena pertama tadi kan dengan kita mengatur jarak kehamilan, maka kita sudah bisa mencegah agar sang anak itu terhindar dari stunting, karena anak itu mendapatkan gizi yang cukup, kasih sayang yang cukup gitu. Jadi bisa mencegah terjadi stunting tentunya. Apabila anak itu mepet rapat, maka misalnya anak yang baru lahir, dia udah 6 bulan atau 7 bulan ketemu adik lagi, udah dapat adik lagi, maka asinya kan jadi terbagi ya. Betul. Jadi kan tidak fokus ke dia, kemudian ini kan kita nggak tahu apakah nanti di dalam tubuh hormon itu akan bergejolak gitu, antara hormon yang ini untuk anak yang kebutuhannya mungkin berbeda ya. Betul. Bukan anak yang baru lahir, kemudian pasti akan berbeda. Walaupun dibilang ada yang saya baca literasinya boleh aja gitu ya, dan disusuin kedua-duanya, cuman kan agak ribet kan ibunya. Secara emosional juga ibunya nggak baik ya. Terus juga asinya juga akan, produksi asinya kan harus lebih banyak dibandingkan yang sebelumnya, kan itu kan akan berpengaruh sekali terhadap terhadap ibu maupun terhadap anaknya sendiri gitu. Nah, jadi memang dan juga kalau saya sih juga nyaranin kalau pada saat ibu hamil ya Bu ya, ada juga sebenarnya alat KB yang nggak bisa dipakai untuk ibu menyusui ya Bu. Nah, jadi memastikan memang ibu-ibu jangan hanya memilih KB sembarangan aja, sesuai dengan konsultasi, kebutuhan ya. benar, konsultasi sehingga nanti jangan sampai KB yang kita gunakan akhirnya mempengaruhi anak yang memang kita misalnya pada saat hamil tadi ya Bu ya, pada saat menyusui segala macam, nanti anak kita pakai alat KB ternyata dia berpengaruh, misalnya saya nggak tahu apa pengaruhnya, pasti beda-beda di kata ibu ada, mungkin akan membuat ibunya menjadi lebih kurus ya Bu ya, atau misalnya nutrisinya lebih sulit, atau dia menjadi banyak sakit-sakitnya gitu. Ada mana tahu kan, kita nggak tahu efek samping berbeda-beda. Nah kalau udah kayak gitu maka konsultasi kembali untuk diganti ya Bu ya, diganti alat KB yang memang benar-benar cocok, kemudian juga bagus untuk menyusui dan untuk anaknya, untuk mencegah stunting juga pada saat anak sudah lahir dan pada saat menyusui gitu. Oke, berarti kalau kita bicara KB ini bukan sebatas alat-alat ini aja Bang, tapi bagaimana kita bisa merencanakan keluarga gitu, dari mulai pernikahan, dari mulai punya anak dan mengatur jarak anak itu sendiri. Karena tadi yang seperti Abang bilang tadi, kalau misalnya anaknya itu terlalu mepet dan kita tidak berencana nih, berarti faktor yang mempengaruhi anak itu banyak, faktor ekonomi mungkin yang belum stabil, faktor mental orang tua juga mungkin yang belum stabil, apalagi faktor ibunya nih, karena kan anak itu akan
lebih banyak bersama ibunya nanti secara tidak mau tidak mau pasti akan lebih banyak dengan ibunya. Kalau mental ibunya tidak bagus dalam mengasuh anak itu pasti akan berpengaruh juga ya, untuk kan anak. pada saat ibunya misalnya ini anak baru lahirnya juga berapa, misalnya baru 7 bulanan, ibunya udah hamil lagi, maka secara psikologis ibu itu kan berpengaruh sekali kepada janin. Iya betul. Nah belum siap. iya, kan artinya janin di dalam tuh kayak gini lah, normal aja kalau misalnya janin itu dia ngerasakan apa yang dirasakan ibunya gitu. Pada saat misalnya 4 bulan, 5 bulan, pada saat udah ditiupkan perut dan lain sebagainya, perkembangan sudah mulai berjalan, maka dia akan ngerasakan gitu. Kalau ibunya senang, anak itu juga akan merasa nyaman juga di dalam. Tapi kalau ibunya stres, maka anaknya juga ikut stres ibu ya. Ya sebagai janin, dan ini sebenarnya sangat berpengaruh juga kepada mental anaknya yang akan lahir nanti ya Bang ya. Yang akan lahir. Jadi kita bicaranya bukan hanya masalah nutrisi deh. Kalau kita masalah nutrisi mungkin dia cukup makan segala macam dalam kategori nutrisi, tapi ada sisi lain loh sebenarnya yang memang harus dikembangkan di anak itu untuk batinnya dia juga. Ya, sampai ketika stres asik berantem aja bapak sama ibunya gara-garanya anak asuh ini itu mah pegang ini. Enggak, aku sibuk gitu-gitu. Nah, akhirnya anak janin di dalam itu merasa stres dan kemudian itu akhirnya kan otaknya juga gak berkembang ya, Bu. Makanya kan janin itu kenapa sering dengerin Al-Quran gitu ya. Sering dengerin musik-musik klasik gitu supaya otaknya berkembang gitu. Dirangsang. Nah, jangan sampai dia dengerin yang tadi. Nah, itu kan berpengaruh banget. Jadi banyak pengaruh. Saya pikir selain dari stunting juga berpengaruh kepada tumbuh kembang anak yang sendiri sih yang kita harus perhatikan. Maka KB adalah salah solusinya ya. Juga ada juga tambahan juga di samping juga ibu hamil juga kita mempersiapkan apabila pasangan tersebut usianya di bawah 20 tahun itu juga mempengaruhi juga. Jadi belum siap secara psikologis juga terus organ-organ reproduksinya tuh belum siap untuk menerima kehamilan. Belum matang. Memang di dalam LC-Mil, sekali lagi kita bilang di dalam LC-Mil itu kan ada nanti umurnya berapa, apanya berapa, ada pemeriksaannya tersebut. Biasanya kalau umurnya di bawah 20 tahun kita belum menganjurkan rekomendasi untuk menikah, apalagi untuk hamil. Kalau dia istilahnya sekarang yang suka MBA itu efeknya banyak. Bisa nanti kesiapan dia menerima kandungannya juga nggak siap, terus nanti kebutuhan gizi di dalam tubuh dia kurang, otomatis nanti efeknya banyak pada saat persalinan pendarahan. Bayi yang dilahirkan otomatis kecil, nanti lama-lama jadi stunting karena tadi yang belum siap usianya yang masih muda untuk nikah atau untuk hamil. Jadi itu merupakan salah satu juga penyebabnya untuk KB jadi stuntingnya tadi. Nah sekarang kan banyak nih, tadi saya dengar ada program LC-Mil nih, mungkin banyak LC-Mil, mungkin banyak sekarang teman-teman yang pasangan muda yang ingin menikah ya, yang ingin nikah cepat nikah muda gitu, belum tahu nih LC-Mil ini apa, boleh dijelasin nih Bang, LC-Mil ini apa nih? Ya sebenarnya LC-Mil ini seperti kayak pertanyaan-pertanyaan lah yang memang dipersiapkan untuk pasangan yang mau menikah, dia untuk mengukur apakah dia ini beresiko nggak sih nanti kalau dia menikah, itu beresiko nggak anaknya nanti stunting. Jadi memang sebelum dia menikah, sekarang itu kan pemerintah mewajibkan ya melalui Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak dan KB, kemudian juga ada melalui Kementerian Agama ya Bu ya, KUA, kemudian di puskesmas atau rumah sakit itu untuk dicoba dilihat dulu ada selain itu juga pemeriksaan sehingga nanti ketika dia mau menikah usianya cukup, kemudian dia pun sudah dapatkan edukasi yang cukup, perilakunya pun perilaku yang sehat gitu. Misalnya dia kalau dia merokok, dia udah disarankan untuk berhenti merokok. Kemudian nanti mungkin dia akan menikah. Nah makanya saya sih lebih baik ini. Terkadang yang sering terjadi di masyarakat dia ngisi LC-Mil, tetapi menikahnya mungkin 1 bulan lagi, menikahnya 2 minggu lagi. Sebenarnya kalau saya pikir itu agak terlambat ya. Harusnya tuh 3 bulan sebelumnya, jadi dia bisa memperbaiki diri. Ada waktu untuk dia bisa mengenal diri dia sendiri juga ya. Itu yang memang kita mungkin coba ya Bu ya. Kita coba sosialisasikan ke pasangan-pasangan ataupun ke orang tua. Walaupun misal pemerintah belum bisa sampai ke sana, tapi paling tidak kita berharap gitu kayak kita aktivis, kita yang orang-orang memang lapangan ya, berkecimpung langsung kayak ibu-ibu pendamping keluarga ini, tim TPK itu kan sudah bisa memotret nih ada yang udah remaja, makanya anak genre pun kita sarankan untuk mengetahui tentang LC-Mil ini sehingga dia bisa mengedukasi ke temannya dia jauh hari kan gitu, dia jauh remaja-remaja jauh hari udah tahu
kemudian dia bisa lihat, dia tuh bisa merubah. Jadi kalau dia kalau berhenti merokok kan nggak bisa sebulan, berhenti merokok nggak bisa seminggu. Betul. Jadi dia butuh proses sehingga detoksifikasi dari mungkin ada di dalam tubuhnya bisa hilang kayak gitu. Berarti L-Simil ini menjadi syarat wajib menikah atau menjadi saran saja nih untuk orang-orang yang akan menikah nih? Saat ini masih saran ya Bu ya. Masih saran ya berarti ya. Itu pilihan ya. Oke. Tapi dengan kayak gitu kan orang jadi siap lebih baik gitu. Berarti Terus, Bu, nanti kan kalau di aplikasi L-Simil itu kan memang ada nanti kan ada misalnya kita ketahuan dia umurnya berapa, berarti kita kan harus menunda untuk dia hamil, ya, menggunakan alat kontrasepsi tersebut. Oh, Iya, jadi supaya siap tadi alat reproduksi dan siap psikologisnya untuk hamil. Karena ada pendamping ya Bu ya. Ada pendamping. sebetulnya kalau program-program kayak gini nih relate sih ke Gen Z sekarang nih Bang, karena Gen Z jangankan dia menunda kehamilan, bahkan banyak Gen Z yang ingin child free sekarang Bang. Iya. Nah, daripada child free kan nggak punya anak gitu kan, yang memilih untuk tidak punya anak lebih baik ini aja deh, diatur aja deh gitu ya. Sebelum menikah L-Simil gitu, tetap bisa punya anak, tetap bisa bahagia, tetap bisa berkarir dan tetap juga bisa bisa mengasihi anaknya juga gitu. Nah, dan Gen Z juga mungkin lebih relate karena dia ingin Gen Z juga mungkin tidak terlalu ingin nikah muda. Kalau saya lihat sekarang fenomena sekarang ya, anak-anak Gen Z sekarang mungkin lebih sibuk karir, lebih sibuk ini. Ya. Tidak salah sih sebetulnya, cuman ya harus di track juga sih ya Bang ya. Problem gini, sebenarnya di Gen Z itu dia tidak mau nikah, tapi dia mau nge-seks. Oh, itu betul. yang problemnya. Iya. Seksnya lebih cepat gitu, karena memang ya nggak tahu ya, kita ngelihat mungkin fenomena yang terjadi sekarang itu menjadi tantangan. Iya. Ya dia nggak mau nikah, memang mau nikah nanti dia kalau nikah, tapi dia pengen ya udah kayak di barat-barat gitu. Dia tetap bisa hidup barengan. Apa FWB. Tanpa ada ikatan. Tanpa ikatan, nah itu kan yang terjadi ya. Betul. Ini juga menjadi tantangan walaupun. Dan alat KB ini tidak dibuat untuk itu ya Bang ya. Alat KB ini tidak dibuat untuk mendukung itu ya. Oke, alat KB ini dibuat untuk mendukung keluarga yang ingin merencanakan menjarakkan kelahiran anaknya itu sendiri. Nah, kembali ke stunting lagi nih Bang. Soal KB dan stunting ini, emangnya seberapa penting sih kita untuk untuk menangani stunting ini sendiri, Bang? Apa sih pengaruhnya stunting ini dengan pertumbuhan Indonesia ini sendiri, Bang? Kita bicara secara luas nih, Bang. Nah, kan memang stunting kita tahu ya, karena memang kegagalan, gagal tumbuh ya, gagal berkembang otaknya. Jadi ini kan maka prediksi ini, kalau kita bicara prediksi bukan jaya ya. Iya. Prediksi ke depan, makanya kalau memang anak-anak kita akan banyak anak yang stunting, gizi kurang gitu ya. Maka yang terjadi adalah masa depan Indonesia itu akan dipertanyakan gitu. Akan dipegang oleh orang-orang yang mungkin daya tangkapnya tidak seperti orang kebanyakan. Kemudian postur tubuhnya tidak seperti orang kebanyakan. Ini akan cukup mengganggu tentunya untuk pembangunan. Nah, bicara itu. Kemudian sebenarnya dari sisi lain sebenarnya yang saya rasa cukup tersirat adalah karena stunting ini kan tidak hanya bicara masalah nutrisi. Betul. Stunting ini bicara air bersih. Stunting ini bicara environment, bicara tentang masalah lingkungan yang bersih. Sanitasi yang bersih, rumah lingkungan yang kumuh padat itu juga menjadi pengaruh. Nah, sebenarnya secara tidak langsung sebenarnya kalau kita bisa mengatasi itu semua, berarti akan mewujudkan Indonesia yang lebih baik sebenarnya. Indonesia yang benar-benar bersih, Indonesia yang terjamin airnya bersih kayak gitu. Jadi kita bicara tentang gizi deh, selama ini kita mungkin memberikan makanan telur apa segala macam, beras segala macam kepada ibu gitu untuk dia bagus makannya. Tapi kalau dia minum airnya yang sudah terkontaminasi dengan bakteri, coli segala macam, maka ini akan menjadi suatu hal yang kayaknya sia-sia. Karena ibunya akan sakit. Kalau udah sakit nutrisinya akan sulit diterima dengan baik dan itu akan mengganggu janinnya gitu. Jadi ini semuanya harus bekerja sama sih kalau kita bicara tentang stunting itu sendiri. Jadi nggak hanya bicara KB, tapi juga bicara tata kota ada di sana, dan bicara tentang masalah kebersihan PHBS juga ada di sana gitu. Tapi kalau dari kasus-kasus di media sosial nih Bang ya, banyak berseliweran di media sosial, justru orang yang yang seperti yang bilang tadi, yang perumahan padat penduduk, yang mungkin ekonominya di bawah rata-rata, itu berkesinambungan dengan gaya hidup KB dia gitu. Maksudnya orang ini sudah hidupnya di bawah garis kemiskinan, tinggal di perkampungan kumuh, ekonominya susah, anaknya banyak pula. Nah, itu yang disayangkan ya Bang ya, justru itu yang menjadi menimbulkan anak-anak stunting baru itu ya Bang ya. Karena kita nggak bisa nyalahin mereka sih sebenarnya, karena memang
ini kan juga bisa dikatakan peran-peran kita kan juga harus terus Betul, ada, betul, misalnya betul. peran pemerintah maupun peran kader itu Iya. juga harus diperkuat ya Bu ya, peran layanan-layanan kesehatan, karena gimana pun mereka mungkin ya, kalau yang orang-orang yang misalnya kategori ekonomi menengah ke atas mungkin mereka disibukkan dengan pekerjaan, jarang jumpa, gitu kan. Kemudian juga suami istri mungkin jarang ketemu, dengan bisnis segala macam udah banyak yang dia baca sehingga dia pemahamannya lebih baik. Nah, ketika teman-teman yang mungkin tinggal di bawah garis kemiskinan, mereka kan dia bingung mau ngapain. Pulang ke rumah ngapain lagi ya? Ya sudahlah, akhirnya melakukan hubungan suami istri terus kan yang terjadi gitu kan, nggak ada aktivitas. Makanya banyak anak lahir tahun 2020 ini. Iya, edukasi. Bener kan? Tapi itu semua itu tergantung pemahaman juga ya. Betul ya, betul. Pasangan tersebut pemahaman bahwa untuk mencegah stunting itu dimulai dari 1000 hari kelahiran hidup itu kan. Kehidupan. Jadi kalau pemahaman dari awalnya nggak tahu bagaimana mengatur gizinya, tentang lingkungan hidupnya atau segala sesuatu itu bisa menghambat. Terus support dari keluarga juga mempengaruhi kan. Support dari suami, mungkin tadi saya bincang-bincang tadi misalnya kalau suami istri nih ada yang bekerja, suami istri pegawai negeri itu bisa menghambat ya, mungkin salah satunya bisa, makanya mungkin ada kebijakan atau apa, satu aja deh yang pegawai negeri jadi yang satunya swasta, jadi bisa menjaga atau mengisi waktunya itu tadi. Jadi kalau mengenai stunting itu tuh memang dimulai dari yang nol, dari hamil itu 1000 hari kehidupan itu. Betul. Iya. Dan juga untuk kota Bang Hamidi kita juga bisa menyalahkan ya orang-orang yang mungkin hidup di bawah garis kemiskinan dan padat penduduk tadi, karena ya mungkin itulah yang di dalam lingkup kehidupan mereka ya cuman mereka tahu ya itu gitu Bang, karena mereka juga sibuk untuk menafkahi kehidupan mereka, jadi nggak sempat nih mikir-mikirin yang kayak gini nih. Iya, tapi kalau bicara stunting ini bukan penyakit loh. Jadi iya, betul. Lebih kepada, saya bilang ini bukan penyakit ya Bu ya. Bukan. Jadi dia tidak menyasar kepada kalangan menengah ke bawah, tapi juga menyasar. Iya, betul. Karena sebenarnya bicara pola asuh juga. pola hidup sehat, iya, betul. kayak gitu. Karena kayak gini kan banyak juga kayak kita orang-orang yang bisa berduit kan suka makannya junk food. Iya. Kemudian ya kan dia harus butuh nutrisi ke anaknya, tapi dia makannya junk food, minumnya tuh kayak minuman-minuman bersoda segala macam. Itu kan sebenarnya juga harus diedukasi, karena mereka yang dikatakan makanan itu bukan makanannya aku makan 3 kali sehari, bukan, tapi makanannya benar-benar 3 kali sehari rupanya junk food semua. Iya, aja namanya bohong. Nah, jadi itulah makanya edukasinya menjadi cukup penting buat semua, dengan ya mungkin pendekatannya berbeda ya. Banyak edukasi yang mungkin pendekatannya kita harus sesuaikan ya Bang ya, dengan orang-orang yang mungkin ekonominya menengah ke bawah, mungkin harus digalakkan lagi tentang pentingnya KB, pentingnya sanitasi, dan pentingnya kalau mungkin untuk orang-orang yang ekonominya ke atas, pentingnya hadirnya orang tua tadi ya mungkin, dan pentingnya juga asupan nutrisi yang bagus ya. Sayang kan duitnya banyak tapi makanannya nggak berkualitas ya Bang ya. Makanya itulah salah satu peran dan fungsi tugas bidan, yaitu untuk mencegah stunting tersebut ya, pemahaman itu pertamanya itu menjarakkan kehamilan tadi dengan menggunakan alat kontrasepsi ini. Mungkin kalau untuk pencegahannya kita anjurkan kontrasepsi yang jangka panjang. Seperti mungkin implan ataupun IUD. Kalau ini tidak disarankan untuk yang sibuk ya. Iya, yang sibuk, apalagi ada beresiko dia menjurus ke stunting ini, kalau bisa jangan kita menganjurkan yang jangka panjang. Oke. Nah, mungkin nih kita masuk ke pesan-pesan nih Bang. Pesan-pesan Abang nih kira-kira untuk pasangan-pasangan muda nih, yang ini kan mewakili anak muda nih Bu ya, kita anggap Bang Henry ini masih muda lah ya. Walaupun anggotanya udah banyak ya. Kelihatan ya Bu ya. Untuk pesan-pesan anak muda nih yang mungkin baru mau mulai untuk serius dengan hubungannya dengan pasangannya, yang mau ingin melakukan pernikahan nih, terus ingin melahirkan anak-anak yang sehat, yang bebas stunting, atau anak-anak yang mungkin yang keluarga yang berencana lah, yang sesuai kita harapkan ya. Apa nih pesan-pesan Abang nih Bang? Ya, jadi sebenarnya kalau saya sebelum bicara ke itu saya mungkin lebih menyarankan juga ke pemerintah itu gini, kayaknya butuh deh tempat pojok-pojok tertentu yang memberikan informasi tentang stunting itu. Satya kan sudah ada. Iya, Iya. Tapi bisa di tempat yang lain. Karena kayak gini, kayaknya kita semua fokus ke stunting, tetapi kayaknya tadi saya bilang belum tentu juga kayak di Pemda, pemerintah kita itu juga mengetahui, semua dinas itu mengetahui. Betul. Misal dinas PU segala macam mengetahui. Jadi dinas-dinas itu juga harus ada pojok tertentu yang memang menyediakan informasi berkaitan dengan stunting tadi, berkaitan dengan stunting, supaya nanti juga
Karena orang cuma mikir stunting ini masalah kesehatan gitu. Masalah BKKBN aja nih gitu ya. BKKBN masalah kesehatan, padahal tidak. Seharusnya keterlibatan semua itu penting, itu perlu semua kayak baik itu ketahanan pangan, baik dinas-dinas sosial segala macam. Ya gimana dia mau makan yang enak kalau dia nggak ada uang untuk beli makanan misalnya, dinas sosial harus hadir di sana segala macam. Nah itu tapi bukan hanya sampai di elemen tertentu aja, tapi harus ada edukasi, informasi yang juga pojok yang bisa didapatin oleh semua orang dan memahami pemahaman yang sama terkait dengan stunting itu sendiri. Terus kalau bicara tentang kesiapan mengenai remaja, pesan ya buat remaja, memang gini teman-teman semua, kita ini kan akan berumah tangga itu kan akan memiliki, pasti tujuannya juga akan memiliki keturunan. Ya nanti berumah tangga tujuan akhirnya adalah memiliki keturunan dan hidup bahagia gitu kan. Nah makanya untuk itu maka kamu harus rencanakan dengan matang, rencanakan dengan baik. Ketika kamu akan menikah, tidak cukup hanya menafkahi, tapi juga kamu harus memberikan pemahaman yang benar kepada istri kamu. Kamu juga harus mempersiapkan menu-menu yang baik, menu-menu yang sehat buat dia, bukan hanya memberikan dia makan gitu aja, tapi juga harus sehat kepada mereka. Jadi perbanyak edukasi, perbanyak dapetin informasi remaja, kemudian persiapkan diri dengan baik dan matang sebelum kamu memutuskan untuk menikah. Jadi baik itu segi ekonomi kamu udah baik, segi pendidikan kamu sudah bagus, kemudian juga tadi pemahaman terkait pencegahan stunting dan gizi juga udah bagus. Kemudian setelah itu kalau kamu udah dapat informasi itu, jangan hanya informasi itu diberikan dan diketahui oleh kamu dan istri saja, tapi juga kamu harus kasih tahu ke orang-orang terdekat kamu, misalnya kayak kakek nenek gitu. Karena jangan sampai nanti kakek nenek memberikan makanan ke anak kamu nantinya gitu, adalah makanan-makanan junk food gitu misalnya, dibawa jalan gitu, kemudian akhirnya diberikan banyak kejadiannya kan Bang ya. Jadi nenek-nenek yang ngasih makan anaknya. Jadi libatkan semua, ketika orang semuanya tahu dan semuanya sudah paham, insya Allah kita juga bisa nih mencegah stunting sejak dini. 1000 APK itu penting banget, karena pencegahan stunting bukan hanya pada 1000 hari itu saja, tapi sebelum-sebelumnya kamu sudah harus cegah pada saat kamu masih remaja. Nah, benar. Dan yang paling penting buat teman-teman yang mungkin mau melakukan pernikahan dalam waktu dekat ya, bisa konsultasi juga Bang ya di Satya Gatra ya, karena kita punya konselor-konselor yang sangat berkompeten nih di bidangnya. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau konsultasi pranikah atau mungkin buat keluarga yang ingin konsultasi tentang keluarga berencana, bisa sekali untuk datang ke kantor kita di Satya Gatra Lancang Kuning nih ya Bang ya. Nah, kalau dari Bu Winarti sendiri pesan-pesannya untuk pasangan suami istri atau mungkin untuk pasangan suami istri yang masih takut nih untuk melakukan KB nih. Apa nih Bu pesan-pesannya nih Bu? Pesan-pesan saya mungkin pertama, sebelum dia melakukan pernikahan, dia akan melakukan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan penting ya. Minimal dia 3 bulan. 3 bulan sebelum melakukan pemeriksaan. Seandainya pada saat pemeriksaan tersebut terdapat sesuatu, misalnya kondisi ibu yang kurang sehat, baik itu pengukuran lila dan segala macam, berarti untuk sementara diobati atau ditunda dulu pernikahannya. Atau kalau nggak bisa, ya diobati dulu lah sampai minimal kondisinya bagus gitu. Seandainya dia udah menikah, lantas hamil, pada saat hamil lakukanlah pemeriksaan minimal 6 kali ke petugas kesehatan. Yang 2 kalinya itu pemeriksaan USG sama dokter. Samping itu mengkonsumsi tablet tambah darah, habis itu memantau pertumbuhan janin tersebut dengan USG, makanan yang bergizi. Setelah lahir mungkin persalinannya di Fasiankes atau di rumah sakit. Setelahnya mungkin bayinya lakukan pantau tumbuh kembang di posyandu bisa, di Satya Gatra bisa, di situ di puskesmas. Berarti kalau untuk keluarga yang ingin melakukan KB ini juga nggak perlu takut lagi ya Bu ya, karena kita tinggal menyesuaikan aja nih kebutuhan kita di mana, atau mungkin istrinya, mungkin suami-suaminya yang mungkin tidak ingin melihat perubahan fisik pada istrinya nih Bang, mungkin suaminya aja dia yang ini ya. Istri saya langsing nih, saya nggak mau istri saya gitu nih gitu ya. Biar suaminya aja ya gitu ya. Oke, seru sekali nih teman-teman perbincangan kita pada sore hari ini. Nggak terasa udah mau beduk aja nih Bang, udah mau maghrib aja nih. Oke, takjil udah banyak yang nunggu. Iya, kolak udah manggil. Kolak udah masak. Mungkin kita bisa akhiri perbincangan kita pada hari ini ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di ngabuburit tahun depan ya. Mudah-mudahan masih ada ngabuburit tahun depan. Saya sebagai pembawa acara, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngabuburit bersama Satya Gatra.